Kalau kalian nakal atau kalian bodoh di sekolah, jangan sampai kalian bodoh di luar. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Niko Dunovianto. Di video kali ini saya pengen sharing-sharing atau berbagi cerita mengenai masalah dunia pendidikan. Nah, ngomong-ngomong pendidikan, banyak banget nih anak-anak SMK terutama ya, setelah mereka lulus itu kebanyakan mindset mereka atau tujuan mereka atau kepenginan mereka itu banyak banget yang berasumsi dan bersemangat sekali untuk masuk ke dalam PT. Sekilas kalau misalkan kita lihat, ya memang di PT pertama gajinya besar. Cuman kalau misalkan kita melihat kembali keadaan sekarang, berapa sih lama kontrak PT pada tahun ini? Di tahun kemarin saya mendapatkan info dari teman saya yang kerja di PT, di salah satu PT di Cikarang. Dia hanya dikontrak selama 6 bulan. Setelah itu sampai sekarang dia nganggur. Nah, buat teman-teman nih, teman-teman SMK yang masih sekolah, duduk di bangku kelas 1, kelas 2 ataupun yang kelas 3, kayaknya cocok kalau kalian nonton video ini, karena saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi pikiran, kita bertukar pikiran agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bicara masalah SMK, saya pribadi punya pengalaman yang sangat menarik. Saya itu lulusan salah satu SMK di Kabupaten Tegal. Nah, di SMK itu saya adalah lulusan pertama jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan, yang mungkin kalau menurut saya pribadi pada saat SMK dulu itu kurikulumnya sangat berantakan. Ya bisa dibilang maklum, karena memang baru pertama kali SMK yang tadinya berdiri dari awal fokus di dunia otomotif dan menambah jurusan di dunia teknologi komputer dan jaringan. Saya akui pada waktu itu emang benar-benar berantakan kurikulumnya, ya maklum lah. Cuman ada hal menarik ketika saya SMK dulu, saya termasuk murid yang nakal. Sampai sekarang pun guru-guru saya masih sangat ingat dengan pribadi saya, dengan muka saya, karena emang benar-benar pas SMK itu banyak guru-guru yang marah sama saya, yang benci mungkin. Ya itu tadi semua karena pertama, saya sering berangkat sekolah telat. Yang kedua, saya sering tidur di kelas. Nah, ini mungkin kalau teman-teman juga mungkin banyak yang sering tidur di kelas karena ya mungkin alasannya capek atau mungkin alasannya jam kosong dan lain-lain. Cuman sampai detik ini kenakalan saya saat masa di SMK itu saya bilang wajar. Sampai saat ini pun saya juga menganggap kenakalan anak-anak remaja itu hal yang wajar, karena mereka belum menemukan jati diri mereka. Tapi ada satu pesan yang harus saya sampaikan kepada kalian semua, khususnya anak-anak SMK tadi ya, yang kelas 1 ataupun kelas 2 ataupun kelas 3. Kalau kalian nakal, ingat baik-baik ya, kalau kalian nakal di sekolah, kalian bodoh di sekolah, jangan sampai kalian bodoh di luar. Ingat, coba ulangin lagi. Kalau kalian nakal atau kalian bodoh di sekolah,
jangan sampai kalian bodoh di luar. Apa maksudnya? Contohnya seperti ini. Kalau mungkin kalian di sekolah sering bolos, mungkin kalian di sekolah sering tidur-tiduran, tapi jangan sampai di dunia luar itu kalian tetap menjadi liar ataupun tidak teratur. Kalau misalkan kalian nakalnya sering main ke bengkel, coba pelajarin apa yang ada di bengkel, apa yang kalian bisa ambil, apa yang kalian bisa pelajari dari bengkel tersebut. Kalian senang main warnet, sering main game online, coba kalian pelajarin apa yang bisa saya ambil dari game online, bisa dapat apa saya dari game online, atau dari warnet, atau dari komputer, atau dari jaringan. Jadi kalau misalkan sekalipun kita bodoh di sekolah, nilai kita ambrol, nilai kita jelek, seenggaknya di luar itu kita sudah punya skill. Karena zaman sekarang ini yang benar-benar dibutuhin di dunia industri itu bukan ijazah, tapi skill. Coba kalian lihat, ada berapa banyak sarjana-sarjana yang lulus, mereka punya ijazah S1, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Sarjana komputer nggak bisa komputer, sarjana ekonomi nggak bisa ekonomi, sarjana bahasa Indonesia dia nggak bisa ngomong dengan baik. Padahal mereka sudah mengenyam pendidikan selama beberapa tahun, mulai dari SMK, perguruan tinggi 4 tahun, ataupun mungkin ada yang lanjut sampai S2. Tapi itu semua nggak menjamin mereka bisa menguasai apa yang akan menjadi tujuan mereka. Jadi balik lagi, ingat kata-kata saya tadi, kalau kalian bodoh di sekolah, jangan sampai bodoh di luar, karena itu yang terpenting. Nah masalahnya, kira-kira pendidikan itu penting gak sih sampai sekarang? Jawaban saya simpel, pendidikan itu penting. Bahkan kalau misalkan kita ingat pas waktu awal-awal Pak Nadiem Makarim menjabat jadi di Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud, itu ada berita-berita, opini-opini atau mungkin meme juga yang menyebutkan bahwa Pak Nadiem Makarim akan mengonlinekan sekolah. Alasannya ingin memangkas biaya operasional guru atau pengajar. Dalam segi efisiensi mungkin ini terlihat baik, terlihat lebih ringkas, terlihat lebih murah. Tapi satu hal yang gak bisa dan gak pernah dan gak akan pernah tergantikan dari sekolah itu adalah guru. Gimana caranya si murid meniru perilaku guru, gimana caranya si murid memperhatikan guru. Dari situlah peran guru atau peran pengajar seharusnya mencontohkan nilai-nilai yang baik, akhlak yang baik, pemikiran yang baik. Karena di zaman sekarang ini, zaman teknologi, ilmu itu sudah tersedia semuanya di internet. Gak bisa kita pungkiri, semuanya sudah tersedia di internet, semuanya. Jadi tugasnya guru itu sebenarnya hanya mengarahkan supaya si murid itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masalah mata pelajaran yang mereka ajarkan itu hanya sebagai arah supaya mereka atau si murid bisa mengembangkan lebih jauh lagi dan lebih luas lagi. Nah, jadi pendidikan itu penting, tapi jangan sampai mengesampingkan pengalaman. Karena teori dan praktek itu seharusnya seimbang, balance. Kalau kita kebanyakan teori, cuma bisa ngomong nggak bisa praktek. Kalau kita bisa praktek, nggak bisa menyampaikan apa yang kalian bisa atau skill kalian yang bisa, itu kemampuan kalian hanya untuk diri sendiri, nggak bisa ditularin ke orang lain. Nah, jadi skill antara teori dan praktek itu harus seimbang. Jadi
kalian bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kesimpulan di video kali ini, kalian para anak-anak muda, anak-anak SMK ataupun SMP, ataupun kalian sedang menempuh dunia perguruan tinggi, dan untuk saya pribadi juga, jangan putus semangat untuk mengembangkan skill. Terus explore. Apa yang kamu pengen ketahui, pelajari. Apa yang kamu senang, pelajari. Apa yang menjadi hobi kamu, tekuni. Terus tekuni sampai kamu benar-benar menjadi seorang yang ahli. Salam hebat dari saya, tetap semangat.